Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai konsep teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hanifah Rofifah dan rekan saya Anhar Fadilah dan Gibran Sadik Sudarmin. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian WAN. Nah, kepanjangan dari WAN yaitu Wide Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, sampai 625 Mbps, atau kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performance-nya terletak pada siklus komunikasi, seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawah lainnya. Selanjutnya, yaitu kegunaan WAN. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Selain itu, WAN juga digunakan untuk menghubungkan LAN dan jenis-jenis jaringan yang bersama-sama, sehingga pengguna dan komputer di satu lokasi dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Fadilah. Kali ini pada slide keempat kita akan membahas mengenai topologi WAN. Di mana topologi yang kita pilih ini itu bergantung pada jumlah situs yang harus kita hubungkan dengannya, jarak antara situs, dan tentunya infrastruktur yang ada. Yang pertama adalah peer-to-peer, di mana topologi ini itu sama dengan peer-to-peer communication pada jaringan LAN atau local area network, yang dimana setiap situs bergantung pada situs yang lain dalam jaringan untuk mengirim dan menerima data. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring ini itu setiap situs terhubung ke kedua situs lainnya, sehingga seluruh WAN membentuk pola cincin. Lalu ada yang namanya topologi star, di mana topologi ini itu meniru aturan main pada topologi star pada jaringan LAN, di mana satu situs berperan sebagai titik pusat koneksi untuk beberapa titik koneksi lainnya. Lalu ada mesh, seperti halnya jaringan perusahaan yang luas, maka sebuah topologi mesh pada jaringan WAN itu menggabungkan banyak node yang terhubung secara langsung. Dalam hal ini juga adalah lokasi geografisnya. Kemudian ada yang namanya topologi tiered. Topologi tiered pada jaringan WAN itu sama dengan topologi hybrid hierarchis yang ada pada jaringan local area network. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat jaringan WAN. Di sini yang pertama adalah CO. CO atau Central Office, di mana ini adalah merupakan bagian pusat yang mengendalikan atau mengatur perangkat-perangkat agar bekerja, bagian yang menjadi pusat penyedia layanan. CO ini juga berfungsi mengendalikan sebuah jaringan atau membagi layanan-layanan ketika layanan terjadi. Lalu ada yang namanya CPE atau Customer Promise Equipment, di mana ini merupakan perangkat yang berhubungan dengan aplikasi dan user dan tidak terjadi proses signaling. Lalu ada yang namanya dengan DTA atau Data Termination Equipment, di mana ini merupakan perangkat yang melewatkan data dari CPE menuju DCE untuk dikonversikan. Dan fungsinya untuk mengkonversikan sinyal yang diterima agar sampai pada user. DTI itu juga merupakan sebuah peralatan atau subsistem yang saling berhubungan dengan beberapa peralatan yang melakukan fungsi yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi. Lalu
DC atau Data Communication Equipment, juga bisa disebut dengan Data Circuit Equipment. DC ini merupakan perangkat yang terletak antara data terminal equipment dan data sirkuit transmisi. Hal ini juga disebut peralatan komunikasi data dan operator peralatan data. DCI melakukan fungsi seperti sinyal konversi, coding, dan garis clocking dan dapat menjadi bagian dari peralatan DTI. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Gibran Sadik Sudarmin. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep teknologi jaringan berbasis luas atau WAN yang telah dibawakan oleh Anhar Fadilah. Alat-alat yang digunakan dalam WAN. Ada beberapa alat-alat yang digunakan dalam WAN. Yang pertama yaitu router. Yang kedua yaitu switch ATM. Yang ketiga modem atau modulator. Yang keempat CSU atau DSU. Yang kelima multiplexer. Dan yang keenam communication server. Dan yang ketujuh switch X25 atau frame relay. Yang ke-8 antena grid. Yang ke-9 access point radio Senau. Yang ke-10 kabel pigtail. Dan yang ke-11 kabel UPT. Dan yang ke-12 PC atau personal komputer. Kelebihan dan kekurangan WAN. Yang pertama, kelebihan. Kita dapat membagikan informasi atau file melalui area yang lebih luas. Yang kedua, semua orang di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, memiliki sistem jaringan besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, dan bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terhubung ke jaringan transfer file internet di tempat yang jauh, dapat dilakukan dengan cepat. Yang kelima, dapat berbagai sumber daya dengan koneksi workstation. Kekurangan yang pertama, biaya operasional mahal karena perawatannya yang sangat luas. Yang kedua, dalam hal pengaturan jaringan WAN atau pengaturan lebih sulit dan lebih rumit. Selain itu, alat yang dibutuhkan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Rentan terhadap peretas atau ancaman eksternal lainnya. Kesimpulan, jaringan WAN membutuhkan beberapa perangkat yang dapat mendukung kinerja dari jaringan tersebut. Tanpa adanya perangkat-perangkat yang mendukung, tentu jaringan tersebut tidak dapat bekerja secara optimal. Apalagi jaringan yang berbasis luas ini. Setiap perangkat memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Namun, karena adanya dukungan dari perangkat lain, tentu perangkat dalam jaringan dapat beroperasi secara maksimal. Dengan mengetahui cara pengujian WAN ini, kita akan semakin mudah untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dan cara mengatasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.